Teman-teman, kalau kalian ngikutin aktivitas saya di medium.com itu tempat untuk publikasi yang de facto ya. Kalau nggak sampai kayak yang lain, kayak medium.com itu udah de facto. Kalau kalian ngikutin medium.com saya, kalian akan tahu saya sedang menyusun suatu metode pengembangan startup yang baru yang sepertinya belum ada di dunia. Dan saya nggak melebih-lebihkan. Kalian akan tahu banget ya pendekatan konvensional untuk pengembangan startup. Itu kan kamu wajib tahu dulu ya tentang apa itu startup, ya kan? Startup itu intinya adalah ada ide yang bagus, kemudian ide itu dicoba jadi aplikasi, harus aplikasi ya, karena kan sekarang dunia digital. Jadi kalau kamu buat kalau kamu buat warung di depan rumah itu usaha biasa. Tapi kalau warungnya kamu pakai aplikasi, itu bisa jadi calon startup. Oke. Pendekatan konvensional adalah begitu kamu ngebangun punya idenya terbukti atau belum terbukti, punya daya tarik untuk dijual. Kemudian kamu menyiapkan sesuatu yang disebut dengan pitch deck, yaitu presentasi aja. Yang di sana intinya itu adalah aku punya ide, kemudian ini tahap-tahapannya supaya cuan, supaya untung. Oke, kemudian dari situ kamu mengatur sesuatu yang disebut valuasi. Nilai duit yang akan mungkin terjadi di depan. Ya, banyak ada faktor-faktor yang bisa terbukti gagal ya. Itu banyak. Contoh di Jogja itu ada startup dulu namanya Selstock. Dapat funding dari Sinarmas itu sawit. Saya sempat kerja di sana sekitar 3 bulan. Saya lagi konsen ke hackathon Jogja, jadi nggak bisa fokus, jadi hasilnya nggak bagus. Dapat funding banyak banget ya, saya nggak tahu berapa fundingnya ya, intinya banyak deh. Intinya yang founder udah banyak duit, funding dapat, tapi sekarang tutup ya, berarti karena kompetisi sama marketplace yang lain. Dia kan jual baju ya, jadi Sorabel dia namanya, dia ganti. Nah, kalau tadi itu Selstock itu yang punya Mas Lingga Jaya. Mas Lingga itu teman ya, alumni di ilmu komputer juga, UGM. Berarti dia dapat funding dari pihak eksternal. Kemudian funding itu dibangun startup yang namanya Selstock. Kemudian Selstock ini berproduksi, menghasilkan transaksi keuangan, jual beli, dan sebagainya. Nah, kenapa sih ada orang yang mau mendanai Selstock? Karena dia percaya, yakin dengan pitch deck yang disampaikan oleh CEO-nya, Mas Lingga. Satu ya. Terus berapa banyak sih orang mau melakukan funding? Ya, Mas Lingga berarti di pitch deck-nya memberikan ini loh kebutuhan dana awal, namanya seed funding. Dana awal sekian. Nanti ini akan aku kembangkan dengan metode ini, bla 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 bla. Nanti kita akan bisa memperbesar valuasi. Ingat, valuasi adalah kemungkinan uang yang akan bisa didapat di masa depan. Orang yang masukin uang berarti mikir, oh iya nih, kalau aku masukin sekarang 300 juta, kecil ya, 300 juta untuk startup itu kecil ya. 2 miliar aja deh, 2 miliar. Nanti dengan perhitungan itu, kalau kalau semua sesuai dengan kenyataan, maka saya akan bisa mendapat dividen kalau yang tradisional di akhir tahun sekian. Tapi teman-teman perhatikan, mostly startup itu tidak mengejar itu. Startup itu tidak menyampaikan kepada investor bahwasanya kalau kamu ngasih investasi ke saya, nanti kita akhir bulan bagi hasil. Mereka nggak seperti itu. Mereka mengatakan kita akan terus valuasi besar-besaran sampai nanti akhirnya masuk ke bursa saham, IPO seperti GoTo dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya ini penyederhanaan ya teman-teman. Ini penyederhanaan. Ini masih banyak banget mekanisme bagaimana seorang founder, investor itu bisa dapat duit dari return dan kelipatan darinya. Misalnya dia mendanai suatu startup yang punya teknologi kunci. Ya kan, apalah teknologi kunci yang mungkin pembayaran transfer antar bank tanpa biaya kayak Flip ya, kayak gitu.
Kemudian dia uang di sini habis di sini nggak apa-apa, tapi dia punya teknologi kuncinya kan. Kemudian dia bangun lagi sistem di luar itu yang menggunakan teknologi ini, yang teknologi yang kedua itu untung, itu bisa. Atau dia bisa juga seperti ini, kamu ngebangun platform yang ada banyak usernya. Aku tak kasih funding, mungkin Facebook yang kasih funding 1 triliun misalnya kayak gitu, kembangin usahamu. Nanti kalau usernya udah besar, sudah aku masukin. Mereka menggunakan aplikasi Facebook, nanti mereka akan munculin iklan. Iklan itu diisi oleh orang yang mau membayar iklan. Kenapa orang mau membayar iklan? Karena ngembangin usahanya. Kenapa orang mau ngembangin usahanya? Supaya duitnya banyak, ya kan? Jadi intinya ujung-ujungnya itu uang, selalu seperti itu. Saya juga seperti ini. Kenapa saya melakukan seperti ini? Supaya kamu yakin apa yang saya sampaikan itu benar dan kamu mau join bootcamp RWID harganya mahal. Sejujur aja, itu seperti itu. Ya kan memang dunia ini muternya tuh karena uang. Kalau nggak ada uang kita nggak muter loh, kita tidur aja. Oke, kamu nggak percaya, coba kamu kaya banget, kamu nggak tahu mau ngapain, kamu jalan-jalan, bosan tidur. Coba kamu posisinya menengah ke bawah, kamu akan berjuang untuk menghidupimu. Jadi percayalah, kalau kamu saat ini dalam kondisi kelas menengah ke bawah yang harus bekerja, kamu bersyukur banget. Karena apa? Karena kamu jadi punya semangat untuk kerja. Coba kalau nggak, kamu tidur aja. Dan tiduran aja tuh tidak menyenangkan jika pada saatnya nanti. Oke, kembali ke tadi. Oke, udah teman-teman ya, itu adalah metode pengembangan startup gaya lama. Saya bilang gaya lama, makin sekarang kalau lagi hype tentang itu, saya bilang itu gaya lama. Kenapa? Karena itu sebenarnya, aneh kata saya pengen maki, saya akan maki loh. Tapi kayaknya maki nggak benar ya. Bentar, atau saya pakai kata-kata yang keras ya. Tentu apa yang saya katakan ini ada sisi kebenaran atau juga ada sisi yang kurang tepat. Saya mengatakan kalau ada orang startup yang mau habis-habisan mengatur strategi bakar-bakar uang investor, sebenarnya tetap ada manfaatnya ya. Misalnya gini, dulu kan orang-orang tuh pada nggak punya pekerjaan. Kemudian Gojek dengan dana yang besar bisa memperluas pasar, valuasinya, iklannya dan sebagainya, bebas ongkir dan sebagainya, ya kan. Kemudian orang-orang mau join, akhirnya orang besar, ya kan. Akhirnya banyak orang yang dapat uang dari Gojek kan. Driver dapat Gojek segala macam. Padahal dari sudut yang memberi uang, dia rugi lah itu. Kan rugi karena uangnya belum balik. Harga produksi 10 juta misalnya biayanya 200 kan, tekornya 190 juta ya kan. Nah, kemudian apa tadi? Terus saya lupa. Nah, saya nggak suka model seperti ini karena investor yang seperti ini boleh jadi hanya nge-push agar sampai masuk bursa saham. Dan kalau sudah main bursa saham, maka yang masuk lagi itu bukan orang yang punya niat yang baik. Orang pingin jual setinggi-tingginya dan mempermainkan pasar agar dia bisa menyerap dana dari masyarakat Indonesia. Siapa yang main saham? Siapa lagi kalau bukan orang-orang dari barat? Orang dari luar lah. Jadi kekayaan kita tuh disedotnya cara seperti itu. Kenapa orang mau melakukan seperti itu? Karena saham itu intinya adalah menarik sifat greed atau tamaknya manusia. Kalau kamu nggak percaya, sekarang kamu punya uang 100 juta. Orang yang nggak punya 100 juta akan mikir, kalau punya 100 juta pasti aku senang. Enggak, coba kamu punya 100 juta, kamu masih mikir, wah coba aku punya 500 juta. Terus aja gitu, nggak ada ujungnya. Kalau kamu punya seluruh emas atau yang ada di dunianya, kamu nggak akan puas. Kamu tetap pengen nambah emas kedua di planet Mars. Tanya aja sama Elon Musk. Oke. Nah, jadi kamu kan pernah dengar istilah FOMO ya, fear of missing out. Fear of missing out itu adalah yang dirancang oleh para pemain saham. Orang yang tahu akan ada muncul emiten baru di saham, dia udah siap-siap mempermainkan pasar itu. Dia udah siap-siap membeli dulu internalnya, atau emang dia yang mau jual kan. Kemudian dulu dia cuma masukin dana 100 juta. Valuasi gede-gedean, dihitung-hitung akan dapat uang segini ya kan. Ya udah, cara gimana, lempar aja ke pasar, dibilangin segala macam, berbagai macam media. Kamu percaya orang-orang Indonesia, oh iya nih, buktinya apa? Buktinya tuh dapat Gojek semua dapat saham. Wah, uang saham dari mana? Dari masyarakat lain yang beli sahamnya. Dan masyarakat yang lain beli sahamnya itu belum boleh jadi dia itu bukan uangnya. Atau boleh jadi sebenarnya uang tabungan dia bertahun-tahun, dia mau nikah terus dimasukin saham karena dia pemahamannya nanti ini bisa cuan nih. Teman-teman seperti itu katanya. Ya. Nah, orang yang main saham dia mengatakan seperti ini. Oh, itu karena dia nggak ngerti analisis teknikal dan fundamental. Saya cuma bilang berarti dia cuma kurang pintar berjudi aja dan kamu lebih pintar berjudi.
itu disebut dengan zero sum game. Yaitu zero sum game itu kamu untung karena yang lain rugi. Mau nggak kamu seperti itu? Aku untung 100 juta nih, oh iya, tapi di sana sini ada yang rugi 5 juta, 60 juta, kayak gitu. Diakumulasi masuk ke kamu, disebar ke yang untung main judinya. Terus seperti itu permainannya. Oke. Ini yang saya maksud dengan zero sum game, dan ini yang saya maksud dengan pendekatan lama yang kita harus tinggalkan. Mungkin kamu mikir, jangan Pak, aku mau jualan sesuatu cuma supaya tambah kaya aja nih. Kaya itu adalah collateral advantage. Keuntungan yang tanpa disadari aja. Misalnya saya punya skill. Kalau kalian boleh tahu ya, saya sebenarnya itu kelaparan di masjid setahun loh ya. Jadi tukang cuci segala macam. Tapi saya punya skill. Saya nggak mau kaya pun ya orang-orang cari skill saya. Saya butuh makan ya saya ngasih harga. Mau. Naikin harganya, mau, ya sudah harusnya jadi kaya. Ya kan? Jadi ya sudah seperti itu. Nah, tapi pun dengan seperti ini pun saya tetap punya sifat tamak dong. Saya senang dong kalau uang saya nambah berlipat-lipat tanpa saya kerja keras misalnya. Kenapa? Karena saya sekarang nih, andai kata ada saya kan di Jamaah Tablik nih. Ada Bang Khairil mau keluar negeri kemana ya, Kamboja 4 bulan. Itu butuh biaya kan, dan Bang Khairil nggak kerja karena dia fokus mengabdikan dirinya ke masjid. Nah, saya ingin dong punya uang untuk melipat gandakan itu dan kasih ke Bang. Bang untuk berangkat ke Kamboja dakwah Islam. Ya kan? Nah, jadi sifat tamak gitu boleh-boleh aja, asalkan satu, caranya ma'ruf, caranya baik. Kamu kaya bukan karena memiskinkan orang lain, tapi memberi manfaat kepada orang lain. Bagus lagi adalah kamu kaya dengan membuat kaya orang lain. RWID saya itu kaya bertambah, tapi karena saya bisa ngebangun teman-teman yang lain supaya tambah kaya. Ada Mas Arista, Mas Yovan, Mas Asep, mereka tambah kaya dong dari dulu mas saya masih mahasiswa, gaji ribuan dolar per bulan. Ada yang dulu dari rumah ngantor, akhirnya sekarang ribuan dolar per bulan tanpa kerja susah payah 9 to 5. Ini yang dimaksud dengan kaya dengan bersama-sama kaya barengan gitu loh. Oke. Jadi boleh punya sifat tamak, boleh asalkan terukur. Oke. Right. Jadi saya akan coba ngilangin bahwasanya saya membangun sesuatu ini tidak mengatakan itu jelek agar kamu pindah ke sini, ini bagus. Oke. Tapi kalian pertimbangkan aja. Nah, kamu bertanya, kemudian Pak, kalau kita bangun startup, nanti kalau nggak melakukan valuasi dan menghimpun dana investor, gimana caranya? Kita kan butuh uang untuk membangun startup. Iya, betul. Karena itu teman-teman, remote work itu bisa benar-benar menjadi cikal bakalmu punya dana sendiri. Namanya bootstrapping. Kalian boleh cari di Twitter Levels.io, LEVELS.io. Itu adalah cara saya ngebangun startup, yaitu bangun startup dengan uangmu sendiri. Dengan uangmu sendiri, oke? Kemudian startup itu intinya kamu bisa ngebuat sesuatu yang orang mau bayar, itu aja. Apapun itu dengan teknologi digital orang mau bayar dan kamu ada biaya melakukan itu, kemudian ada untungnya, itu startup. Nah, yang membuat trouble itu adalah orang startup mengembangkan sistem agar nggak apa rugi yang penting besar, dihitung-hitung nanti akan bisa dapat uang segini kalau yang usernya tambah banyak. Pokoknya paling akhir kita IPO. Nah, kembali lagi yang tadi yang ngebuat saya marah, ya kan. Nah, sekarang kita kembali. Kalau usaha sudah punya profit, oke, kemudian kita bisa banget posisi ini kita bisa nawarin kerjasama. Kalau di Islam namanya syirkah, kerjasama. Hai guys, aku nih punya cara. Kemudian kamu punya dana. Kita kerjasama sehingga kamu untung, saya untung dengan cara yang proporsional. Paling gampang kamu sebenarnya harusnya bisa meyakinkan orang tuamu lah, paling gampang ya. Ya kan? Yakinkan orang tuamu ngasih modal sekian, nanti aku bangun sistem ini, nanti Bapak dapat bagi hasil sekian. Tapi sama orang tua masa bagi hasil ya, orang tua mah semuanya aja. Tapi kalau sudah kita hitungan profesional seperti itu, sama misalnya paman segala macam ya. Oke, right. Jadi kamu udah tahu bahwasanya asalkan kamu punya sistem yang punya menguntungkan, maka kamu bisa melakukan pendanaan kecil-kecilan aja. Jangan maruk, jangan pengen gede-gedean buat apa. Kecuali kamu punya niat sistem yang kamu bangun itu benar-benar udah bermanfaat dan kamu ingin meluaskan manfaatnya ke banyak tempat di Indonesia misalnya. Itu fine. Cuman tetap jangan sampai kamu melambungkan valuasimu, akhirnya investor itu mengarahkanmu. Jadi sistem yang sekarang itu ya, kalau kamu dana investasi, mereka akan ngitung-ngitung tuh, oh aku megang saham kepemilikan kamu 60%, kamu harus manut apa kata-kata saya. Itu konyol, kamu bangun sistem ngapain orang lain yang ngatur, ya kan? Right, kembali.
Nah, kemudian kalau kita sudah punya investor sudah join. Nah, sekarang ini yang rumit itu adalah masalah gimana cara bagi hasilnya. Dan sebenarnya nggak rumit sih, ini masalah kesepakatan aja. Tapi paling gampang kalau cuma 2 orang tuh gampang ya. Kamu punya uang 10 juta, aku punya sistem, kita kerja, kamu tetap gaji saya karena saya kerja selama mengerjakan sistem itu. Kemudian nanti hasilnya kita tiap bulan kita bagi 2. Saya punya gaji, hasilnya bagi 2. Itu bisa. Ya seperti itu. Tapi mungkin untuk ini ada namanya mudorobah sama musyarakah musyarakah. Ya itu sistemnya saya belum pelajari secara detail. Cuman intinya adalah jangan sampai merugikan orang lain. Saya sedang memastikan apa yang saya bangun ini nggak merugikan orang lain. Oke. Nah sekarang tadi saya sudah bilang dunia kita itu sebenarnya terbagi 3 ya. Kapitalis, komunis, satu lagi menurut saya Islam. Kapitalis itu sebenarnya yang kita ini sekarang dunia kapitalis. Kita ini dunia kapitalis. Ya tentu penggawanya Amerika itu dunia kapitalis. Dunia kapitalis itu gini. Penguasa utama adalah yang punya uang paling banyak. Karena itu masalah saham, pendirian PT itu adalah ciri cerminan paling vulgar terhadap falsafah kerja kapitalis. Itu nggak seru banget. Bagi saya. Andai kata saya punya ide nih. Kemudian orang-orang masukin investasi. Wah, nih aku punya uang 25 juta. Kamu harus manut sama saya. Tak tendang kepalanya. Kenapa? Ngapain kamu ngatur aku cuma 25 juta, gajiku sebulan itu 60-40 juta. Ya kan? Kan konyol kalau seperti itu, ya kan? Nah, kemudian kalau kamu sudah paham bahwasanya kapital itu tidak berarti dengan penguasaan, maka kamu harus paham bahwasanya selanjutnya adalah gini. Penguasa dari suatu startup itu adalah foundernya. Strateginya itu dari situ. Saya punya sistem, saya akan mengatur segala macam. Kemudian kamu tanya, lah Pak Eko, nanti kalau foundernya kan investor kan megang uang nih, kasih ke Pak Eko, nanti kalau Pak Eko sembarangan, nanti gimana pertanggungjawabannya? Nah, pertanggungjawabannya tidak ditentukan dari uang yang masuk. Atau mungkin dengan penghitungan tertentu, ya bisa. Misal strategi ini ngabisin uangku paling habis di sini. Aku bisa sebagai jangan ya kok ini uangku habis banget. Tapi orang kecil-kecil jangan santai aja, bebas aja. Ya itu bisa masuk akal. Nah, keputusan seperti ini intinya itu dirundingkan. Dan dirundingkan ini sistem perundingannya sebaiknya benar-benar aklamasi. Kalau cuman voting itu nggak seru. Saya nggak pernah suka voting. Kalau terdesak, oke, fine voting. Tapi sebaiknya itu aklamasi. Aklamasi semua setuju. Semua setuju itu berarti ya tergantung pemimpinnya sih. Kalau pemimpinnya nggak punya leadership nggak akan ada aklamasi. Tapi kalau pemimpinnya punya leadership akan bisa jadi aklamasi. Maksudnya adalah berapapun dana yang orang-orang masuk sebaiknya disetarakan. Nah ini yang saya membangun supaya orang yang punya modal tapi dia banyak menjajah orang yang punya modal kecil. Saya atur aja semua orang maksimal dananya sama. Maksimal 5 juta nggak boleh. Kalau kamu punya dana lebih dari 5 juta, pindah ke sebelah, tapi itu aku hitung milik orang lain. Terserah, pokoknya 5 juta bagi rata, pukul rata. Siapa yang punya majority suara? Saya. Okay. Nah, kita sudah menyelesaikan masalah majority vote, ya kan? Vote itu kita sudah selesaikan. Maka kemudian yang kedua adalah gimana bagi hasilnya? Ya, bagi hasil gampang, bagi hasil itu gampang. Berapa gross sale? Berapa biaya produksi dikurangi, itu adalah laba. Tapi laba ini belum profit. Yang dibagi ke tiap pemegang saham itu adalah profit. Laba ini sekarang belum profit. Nah, laba ini belum profit. Kenapa? Karena misalnya aku punya sisa dalam sebulan, ada sisa hasil usaha 10 juta. Ini harus dibagi-bagi setidak-tidaknya ke dalam 2 pos. Pertama, bagi hasil bulan itu kepada semua investor. Kedua, disimpan untuk pengembangan usaha ke depan. Jangan sampai semua dibagi ke investor, tak bingung. Bulannya kosong lagi. Tapi uang yang disimpan, ini metode saya teman-teman. Uang yang tersisa tadi dibagi 2 lagi. Pertama dibelikan emas. Dan yang kedua dipakai untuk pengembangan usaha itu. Jadi nggak cuma pengembangan aja itu berarti ada resiko kan. Tapi kalau kamu sisihkan emas, kamu punya nilai intrinsik. Nah,
Kemudian nanti di akhir periode suatu siklus, entah itu tercapai kapan, emas ini semua dikembalikan ke investor. Nah, karena emas dikembalikan ke investor, itu berarti saat awal mereka join, mereka memasukkan uang sejumlah emas. Tetapkan aja 1 juta 1 gram misalnya. Sebenarnya semakin berat itu akan semakin turun ya. Tetapkan aja 1 juta 1 gram. Maka tiap orang itu maksimal memasukkan uang sebanyak memasukkan emas sebanyak 5 gram yang dijadikan uang ditransfer ke founder. Nah, kemudian diusahain, kemudian tiap bulan dikerjain, tiap bulan tiap investor sudah punya bagi hasil dan sisanya udah jadi emas. Di akhir sampai nanti tercipta lagi emas dengan jumlah yang sama dengan yang awal, maka siklusnya selesai. Siklus selesai, emasnya dikembalikan, kita istirahat. Nah, ini bedanya. Kalau yang tadi ya, kalau kita model konvensional itu nggak ada istirahatnya tuh. Orang itu namanya exit strategi. Begitu masuk 100 juta, sudah evaluasi 1000 kali dijual, dia keluar kan, kemudian orang-orang yang di saham tuh tarungan deh, ambilin siapa yang untung, siapa yang cuan, siapa yang serok, siapa yang rugi, segala macam. Nah, dengan sistem seperti ini, dengan cara yang saya bangun, begitu siklus selesai, everybody happy. Semua orang untung ya kan, udah emasnya kembali tadi. Tiap bulan juga dapat uang. Gimana cara bilang ruginya? Tapi hati-hati dengan sifat tamak. Karena sifat tamak saya bilang tadi, punya satu planet nggak akan puas kecuali planet yang kedua. Bisa ada seperti ini. Waduh, tadi kan saya masukin 5 gram. Memang saya dapat 5 gram. Memang tiap bulan saya dapat bagi hasil. Tapi itu perusahaannya punya uang loh. Punya uang pengembangan pasti tersisa. Kenapa itu nggak dibagi ke saya? Nah, ini perjanjian aja. Perjanjian adalah, guys, uang ini hakku. Kemudian ini akan aku pakai, terserah aku. Mungkin aku akan mendirikan yayasan, aku akan mendirikan rumah sakit misalnya ya. Aku mendirikan panti jompo, tunanetra, segala macam. Nah, ini pentingnya perjanjian di awal. Jangan sampai setelah uangnya banyak baru kayak Pak Eko punya uang 1 miliar, aku kok cuma 500 juta. Misalnya kayak gitu. Padahal kalau mikir ya, dulu kan kamu cuma 5 gram, sekarang 500 juta, harusnya kamu seneng dong. 5 gram, sekarang 500 gram, harusnya kamu seneng dong. Ya, tapi nggak bisa juga, karena kalau kita sudah bermain-main dengan sifat tamak, hati-hati. Nah, karena itu, tadi sekali lagi kesepakatan di awal adalah uang yang masuk akan saya split menjadi 2. Untuk labanya akan saya split menjadi 3 berarti. Dibagi tiap bulan ke investor, dipakai pengembangan, sampai dijadikan emas. Pakai pengembangan itu milik saya. Kamu nggak boleh tahu ini mau diapain. Andai kata saya belikan Jeep Katana untuk saya jalan-jalan di Jogja, kamu nggak boleh komplain. Nah, kemudian, tapi kok gitu ya? Gini aja. Di awal dijanjikan, ini peraturan saya, mau ikut nggak? Kalau nggak ya nggak usah. Kalau orang yang mau, oke, nggak apa-apa kok, saya udah untung. Nah, sekarang saya akan membangun sistem yang namanya satisfaction rate. Jadi tadi saya tahu nih, ada promo investasi masuk 10 juta dalam setahun kembali 10 juta plus 900.000. Oke, maka saya akan beritahu, oke, itu dasar saya. Oke, saya akan bangun sistem di mana ini loh. Dengan sistem saya, kamu itu bukan hanya 10 juta plus 900.000, tapi 10 gram plus 10 gram plus nggak tahu tiap bulan berapa untungnya, tergantung pengembangan remote worker Indonesia. Untung nggak dari banding itu? Ya, Pak, kok untung, tapi kalau dibanding dapat ya kalau dibanding yang saya dapat, ya saya jauh lebih banyak dong uang saya ngembangan sistemnya. Kamu tinggal masuk ke 5 gram aja komplain, ya kan? Oke, teman-teman, itu adalah esensi dari menurut saya ya, perjanjian yang kerja yang lebih sunatullah, lebih sesuai aturan alam, lebih islami lah, lebih semua orang everybody happy. Cuman harus dipahami masalah sifat tamak jangan sampai meledak, itu hati-hati. Nah, kemudian teman-teman, satu lagi apa ya? Oke, kenapa emas? Kenapa emas? Emas itu adalah zat benda yang punya nilai intrinsik. Nilai intrinsik itu maksudnya begitu emas itu ada, dia sudah berharga, udah selesai. Kamu nggak akan bisa komplain. Contoh, dan emas itu ya, kalau kamu pecah-pecah, tiap pecahannya tetap berharga. Saya ini punya pakai iPhone Pro 12, bukan yang 13 ya, 13 kemahalan. Ini yang Pro second aja. Biasa bisa pakai, biar depresiasinya nggak terlalu gede. Saya punya iPhone Pro, ini berharga banget. Iya, kalau bentuknya seperti ini, kalau saya nggak usah dipatahkan ya, saya tergores dikit aja, udah nggak ada nilainya, udah berkurang.
saya buat dia kesiram air dan waterproofnya rusak, udah selesai. Saya pecah pakai pecah, ya udah hancur, gak ada nilainya. Tapi emas nggak seperti itu. Emas itu value tetap ada. Dan kamu nggak akan bisa mendebat ini. Kenapa? Saya Muslim, di Quran tuh ada Ali Imran ayat 14 terjemahannya, dan dibuat indah di pandangan manusia kesenangan terhadap nafsu, terhadap wanita, anak-anak, terus emas, harta berupa emas dan perak yang bertumpuk-tumpuk. Jadi kalau ya sudah, emas dan perak itu akan tetap punya nilai. Nah, dengan cara seperti ini, kamu tidak perlu mikir lagi valuasi perusahaan. Kamu tidak perlu lagi mikir capital value ya. Capital value itu capital value segalanya itu hanya penting kalau kamu sudah main di saham. Main di saham berarti main dengan pertarungan yang merugikan orang lain. Karena itu dengan sistem ini nggak usah mikir seperti itu. Lupakan aja ya, boleh tahu tapi nggak usah diperdalam. Cuman gitu-gitu aja. Nah, apa tadi ya? Kok agak lupa ya. Right. Nah, begitu emas ini, bayangkan satu startup yang sudah berhasil dengan sistem seperti ini, berarti setiap orangnya awalnya dia nggak punya emas, lihat. Kamu cuma masukin uang loh, tapi akhirnya kamu punya emas, ya kan? Saya juga punya emas di brankas saya dari hasil usaha. Artinya di Indonesia sudah ada transaksi perpindahan emas ke warga negaranya. Bisa jadi emasnya sebenarnya dari luar negeri, dari Antam misalnya, dari luar negeri. Semakin lama kita bisa mengambil emas. Nah, kalau kamu sudah punya emas, percayalah kamu akan mikir-mikir kalau mau menjualnya. Pasti kamu mikir-mikir, kenapa? Karena bagus banget dan kalau dijual, gampang lah, kita kerja aja nih, simpan pakai tabungan, ya kan? Kamu pasti nyimpan. Nah, sehingga harapan saya dengan sistem seperti ini, misalnya tadi siklus pertama orang udah berhasil ya, kemudian Pak Eko nih berhasil nih, oke kita mulai siklus kedua, ya oke saya mulai siklus kedua, tapi saya bagus dulu sistemnya ya. Tadi kan cuma percobaan, saya buat aplikasi yang lebih sempurna, mungkin aplikasinya nggak usah pakai Glide agar lebih perfect, kemudian kita jalanin, jalan kedua. Insya Allah kalau satu pertama pasti lebih banyak, ya kan? Nah pasti lebih banyak. Akhirnya mereka tuh masukin uang lagi, uang ya bentuknya uang. Saya kerjain lagi siklus kedua, tercipta emas, dimasukkan ke brankas tiap investor dan juga dimasukkan ke brankas saya. Emasnya tambah banyak. Coba kali dengan 100, tiap orang akan punya emas tumpukan tambah banyak. Dan emas itu adalah yang amat ditakuti oleh Amerika. Amerika takut emas. Kenapa? Karena dia menggantikan dolar. Negara secara kan dolar lagi berjaya ya, kan dipakai di mana-mana untuk transaksi. Dan kalau ada negara yang nggak mau pakai emas, nggak mau pakai dolar dan pakai mata uang yang dibasiskan terhadap emas, mereka akan melakukan macam-macam itu, kayak ke Gaddafi di mana, di Libya ya, diserang karena dia berusaha pakai emas. Bung Karno juga dulu pakai emas uangnya. Saya baru diberitahu. Baru pakai emas, ternyata ya udah Bung Karno dihilangin aja, akhirnya dipakai Freeport Amerika ke sana, ya kan. Nah sekarang dengan sistem yang saya bangun ini, if it's work and everybody understand and also implement this in their own way and in their own startup, semakin lama akan semakin banyak emas yang masuk. Dan kalau emas sudah masuk dan tertanam di Indonesia, ya kita sebagai negara akan semakin kuat. Efeknya luar biasa kan? Nah tapi hati-hati, kalau ini sudah benar-benar berat, kalau udah benar-benar terjadi, ya Amerika mulai ngelirik ini, wah ngapain Indonesia kebanyakan emasnya nih? Wah ternyata ada metodenya Pak Eko, gold stake, proof of stake of gold based startup. Saya cukupin, tapi saya akan konklusi dengan teknologi ya. Teknologinya itu blockchain. Algoritma yang tadi saya sebutin itu ya biasa aja, tapi kalau dibuat teknologi yang sudah ada, established, itu namanya blockchain, proof of stake, bukti kepemilikan. Jadi emas yang tadi saya hasilkan itu bukan emas yang akan dijual belikan, itu adalah bukti kamu memiliki hak di sini, intrinsic value. Untuk proof of stake saya belum pelajari detail teknologinya, tapi teman-teman yang sudah expert pasti banyak banget. Nah kita langkah pertama nggak usah pakai itu dulu, yang jalan dulu. Sambil jalan dipelajarin proof of stake, kalau udah jadi bisa jadikan white paper, kemudian bisa saya patenkan. Mungkin saya patenkan saya kasih nama ecoin ya. Jadi kalau masalah koin uang currency itu rada ribet. Jadi kenapa mata uang yang didasarkan kepada emas itu kuat? Karena nggak akan bisa digoncang. Amerika itu mata uangnya nggak dasarkan emas, dia cetak aja, makanya akan ada inflasi di Amerika itu. Amerika kan mulai gede-gedean inflasinya itu kan. Sebenarnya inflasi itu bahaya banget loh.
Inflasi itu adalah kamu sekarang beli susu 1 kilo 5.000 misalnya, tiba-tiba bulan depan jadi 20.000. Semua orang panik kan, akan bahaya banget bagi perekonomian. I think that's all. Tentang Ecoin, supaya senang aja sih, supaya nama saya diabadikan, Ecoin. Satu keping Ecoin nilainya akan meningkat dari semua emas yang terkumpul dari sistem ini di dalam brankas RWID. Kalau kalian bisa ngebayangnya, ini ngeri banget loh. Yaitu semakin lama satu Ecoin mungkin bisa 1 miliar. Sekarang mungkin satu Ecoin itu cuman 1/1000 apa ya. Karena di brankas saya baru ada 10 gram. Satu Ecoin akan naik turun karena dia menggunakan mata uang sesuai dengan rupiah aja. Bayangkan Ecoin dipakai di RWID, di remote kit dan di startupmu, dan kamu menggunakan sistem ini, kamu bisa menggunakannya. Dan kalau sekarang saya masih pakai fisik, sepertinya saya tetap akan pakai fisik yang kemudian dibuat sistemnya. Saya belum kepikiran menggunakan Antam Vault atau buka pegadaian online. Mungkin bisa sih kayak nabung emasnya Tokopedia, ya itu bisa. Tapi nggak tahu lah, saya di Islam itu kalau beli emas ada kubu yang mengatakan kalau beli emas beli lihat fisiknya, simpen. Jadi harus punya brankas. Kalau mungkin penitipan lebih mudah, kemudian penitipannya di online kayak mungkin bisa. Tapi nanti dulu aja, itu mungkin tahap ke berapa dari yang sekarang. Gampangnya kamu bisa punya marketplace untuk membeli emiten di atas Ecoin, di mana emiten ini nggak bisa diperjualbelikan secara saham. Dia hanya bisa dilihat hasilnya setiap satu siklus, dan kamu bisa beli lagi kalau siklusnya ada berhenti. Jadi tidak ada gambling. Ini akan menyelesaikan masalah saham. Oke. Tapi teman-teman, saya nggak tahu apakah akan rilisnya di YouTube atau di Instagram ya, karena konsepnya memang besar dan akan bisa merubah negara atau dunia. Tapi saya coba rilis aja, kali-kali ada yang bisa memberikan support dan meluruskan apa yang saya mungkin belum pas. Saya kan juga baru belajar, jadi bisa aja. Oh ternyata Eko salah, Eko istilahnya sepertinya bisa aja. Oke, gitu dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi di Prambanan.